Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali, yakni materi terakhir pada semester ini. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yaitu mulai dari 650 Masehi sampai 1250 Masehi, di mana periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua yaitu fase disintegrasi mulai dari 1000 sampai 1250 Masehi. Yang mana pada masa inilah daerah Islam itu meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Kedua yaitu periode pertengahan yang dimulai 1250 sampai 1800 Masehi. Di mana periode pertengahan itu merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase pula, yaitu yang pertama fase kemunduran, yaitu dari 1250 sampai 1500 Masehi, yang kemudian fase munculnya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi yang ada di Persia, kemudian kerajaan Mughal yang ada di India, mulai dari 1500 hingga 1800 Masehi. Di mana di masa ini, fase kemunduran ini, di periode pertengahan ini, dunia Islam itu terbagi menjadi 2, yaitu antara Arab dan juga Persia. Yang mana bagian Arab itu sendiri berpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Kalau bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan juga Asia Tengah. Yang mana kebudayaan Persia ini akhirnya mendesak kebudayaan Arab itu sendiri, jadi terpecah menjadi 2 pada periode pertengahan. Yang berikutnya terakhir yaitu pada periode modern 1800 Masehi sampai sekarang, di mana periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam itu sendiri. Di mana pada periode modern ini sesungguhnya umat Islam itu heran melihat kebudayaan atau kemajuan orang barat itu sendiri, yang akhirnya raja-raja dan para pemuka Islam itu sendiri mulai memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan mutu dan juga kekuatan umat Islam kembali. Nah, yang akhirnya muncullah itu para pembaharu-pembaharu Islam yang nantinya juga akan kita pelajari pada materi berikutnya. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi yang tadi saya sampaikan, yaitu termasuk periode klasik, yang pada kurun waktu tersebut ya terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau disebut biasa itu Daulah Umayyah, dan juga kerajaan Abbasiyah atau disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam itu ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam itu sendiri. Meliputi apa saja, bisa di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur pada masa itu, sosial dan juga militer. Sementara perkembangan Islam pada Daulah Abbasiyah itu sendiri ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian munculnya banyak ilmuwan pada saat itu ya. Kemajuan Islam pada masa itu, pada masa Daulah Bani Abbasiyah tersebut meliputi ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu arsitektur, sosial, militer, dan juga tentunya kemajuan umat Islam pada masa Umayyah maupun Abbasiyah itu tidak terjadi serta-merta begitu saja. Akan tetapi ada beberapa faktor-faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Berikutnya faktor internal. Faktor apa saja yang mempengaruhi pesatnya majunya Islam kala itu? Yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam.
Jadi dahulu masih sangat konsisten dan istiqomah, maka dari itu kejayaan itu bisa didapatkan. Masa jaya-jayanya Islam baik dalam perluasan wilayah maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, jadi untuk terus berkembang, terus berinovasi dan menuju kepada yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat seluruh alam, di mana itu juga mencakup yang keempat, di mana Islam itu sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi faktor internalnya yaitu ketika orang muslim itu mendakwahkan agama Islam itu sendiri, juga bisa menggapai duniawinya, yaitu perluasan wilayah, ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, umat Islam yang semakin banyak. Nah, itulah faktor-faktor internalnya. Yang berikutnya yaitu faktor eksternalnya. Apa kira-kira yang mempengaruhi perkembangan Islam menjadi sangat jaya pada saat itu? Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa Persia dan juga Yunani, baik itu dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ada di situ hubungan yang baik antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, yaitu antaranya bangsa Persia dan juga Yunani. Faktor yang kedua yaitu gerakan terjemah pada masa periode klasik. Jadi pada saat itu usaha penerjemahan kitab-kitab asing itu dilakukan dengan giat sekali oleh para ilmuwan-ilmuwan pada saat itu, baik itu dalam ilmu pengetahuan terutama bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, sejarah. Nah, kala itu yang banyak diterjemahkan adalah ilmu pengetahuan tentang itu. Berikutnya, cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Yang pertama yaitu ilmu filsafat. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Di sini ada 7 ya. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Nah, itu adalah tokoh-tokoh ilmuwan filsafat pada masa itu. Yang kedua berikutnya bidang kedokteran. Ada Jabir bin Hayyan, Huraim bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan Ar-Razi atau Razis. Berikutnya bidang matematika ada Umar Al-Faruqan, ada Al-Khawarizmi, yang masyhur itu biasa Al-Khawarizmi ya, yang kita tahu. Di bidang seni ukir ada Badar dan juga Tarif. Bidang astronomi ada Al-Farazi, Al-Ghatani, Abul Wafa, dan juga Al-Farghoni. Yang berikutnya ilmu hadis ada Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi. Yang kemudian dalam ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, As-Suda, Muhammad bin Ishaq, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Itu ada beberapa tokoh-tokoh yang masyhur pada saat itu yang mengetahui beberapa ilmu, baik itu tentang ilmu hadis, tafsir, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Nah, yang masyhur, yang terkenal, paling terkenal. Yang pertama yaitu Ibnu Rushd, di mana Ibnu Rushd ini nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Nah, beliau menguasai ilmu apa saja, yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Yang mana karya-karya yang terkenal, nah di sini karya-karyanya yang masyhur ya. Antara lain ada Bidayatul Mujtahid, di mana kitab itu membahas tentang ilmu fikih. Yang kedua tentang kedokteran, yaitu judulnya Kulliyat fi At-Tib. Nah, di situ ya beberapa kitab-kitab atau beberapa karya-karya yang terkenal dari Ibnu Rushd itu sendiri. Berikutnya yaitu Al-Ghazali yang kedua. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah ya, dekat Tus, yaitu Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Ini beberapa peran jasa-jasa dari Al-Ghazali itu sendiri. Yang pertama yaitu memimpin madrasah Nizamiyah yang pada waktu itu di Baghdad sekaligus menjadi guru besarnya. Yang kemudian mendirikan madrasah atau sekolah untuk para calon ahli fikih yang ada di kota Tus ya.
Yang ketiga itu menulis berbagai macam buku yang jumlahnya itu sampai mencapai 288 buah. Baik itu mengenai ilmu tasawuf, teologi. Teologi itu sesungguhnya hampir mirip dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah ya. Teologi, kemudian filsafat, logika dan lain sebagainya, fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas tentang masalah-masalah akidah, ibadah, akhlak dan juga tasawuf yang mana hidup berdasar kepada Al-Quran dan juga hadis. Disebut sebagai Hujjatul Islam. Jadi gelarnya itu mendapat gelar Hujjatul Islam, yaitu bukti kebenaran Islam. Al-Ghazali Hujjatul Islam. Berikutnya yaitu Al-Kindi. Siapa itu Al-Kindi? Al-Kindi nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di kota Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafatnya di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Di mana Al-Kindi ini termasuk cendekiawan muslim yang sangat produktif. Ya. Hasil karyanya banyak di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, matematika dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari berbagai bidang yang dikuasainya, karya-karyanya, dia mendapat sebutan yaitu filosof al-Arab atau filosof orang Arab itu sendiri. Jadi Al-Kindi adalah filosof orang Arab, masyhurnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu Al-Farabi. Siapa itu Al-Farabi? Nama lengkapnya yaitu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi dan wafatnya di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Yang mana beliau ini keturunan orang Turki. Dan berbagai bidang yang ditekuninya yaitu meliputi ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, astronomi, banyak ya. Dan karyanya yang terkenal yaitu Ar-Ra'yu Ahlul Madinah wal Fadilah, di mana artinya yaitu pemikiran tentang penduduk negara utama. Kemudian yang berikutnya yaitu Ibnu Sina. Insyaallah ini yang terakhir. Ibnu Sina yaitu nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Avicenna dekat dengan Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, fisika, geologi, ilmu hukum Islam, teologi Islam, kedokteran dan lain sebagainya. Yang kemudian beliau menulis itu lebih dari 200 buku. Dan diantaranya buku atau karyanya yang terkenal yaitu berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia yang membahas tentang ilmu kedokteran, dan juga Asy-Syifa, yaitu ensiklopedia yang membahas tentang filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perilaku mulia yang perlu dilestarikan itu seperti apa? Dilihat dari masa kejayaan Islam yang dulu itu pernah ada, yang mana sekarang itu sangat kita rindukan. Bagaimana cara untuk mengembalikan kira-kira masa kejayaan Islam yang lampau kepada masa saat ini? Yang pertama yaitu menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi yang berkembang, baik itu yang sudah lampau maupun yang akan datang. Yang kedua yaitu dengan cara mempelajari bahasa-bahasa asing. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja, yang penting yaitu bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, bahasa apapun itu, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Belanda dan lain sebagainya, ya, mempelajari banyak bahasa asing. Yang ketiga yaitu melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena dengan meneliti permasalahan dapat diketahui penyebabnya maupun penyelesaiannya. Makanya penting ketika seseorang itu melakukan sebuah penelitian pada suatu objek atau keadaan waktu itu. Kemudian berikutnya memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Itu juga termasuk sangat penting ya. Jadi kita memberikan pengetahuan orang yang belum mengetahui tentang itu. Yang terakhir yaitu kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Jangan bermalas-malasan. Sekian, terima kasih pembahasan kali ini. Untuk di semester berikutnya mungkin akan kita bahas tentang masa periode pertengahan dan juga masa
periode modern Islam itu sendiri, mulai dari 1800 Masehi sampai dengan masa sekarang. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.